Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Aroma dengan tempat tugas SD Negeri 004 Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini adalah sebagai seorang peserta pada pelatihan POP untuk tahap 6 di tahun 2023 ini yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh panitia ataupun narasumber daripada kegiatan POP ini tersendiri. Yang pertama, ada pertanyaan, secara jujur apakah Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikan mutu pendidikan di sekolah Anda dalam BIMTEK POP selama 3 tahun ini? Jika ada, berikan penjelasannya. Jika tidak, berikan saran agar pelaksanaan pelatihan guru seperti ini akan berlangsung lebih baik. Baiklah, saya akan menjawab. Dengan jawaban yang pertama ini, alhamdulillah bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, karena dengan BIMTEK tersebut ada 3 perubahan mendasar yang sangat saya rasakan. Yang pertama, di mana saya merasa bahwa tumbuh semangat dalam hal penggunaan media digital. Kedua adalah sangat termotivasi untuk selalu melakukan perubahan-perubahan dalam meningkatkan kompetensi diri, khususnya di bidang menulis ataupun literasi, baik itu secara manual ataupun secara elektronik. Ketiga, saya sangat merasa bahwa di dalam berkarya untuk dunia pendidikan ini, bahwa pelatihan ini banyak menumbuhkan inspirasi bagi saya sebagai seorang guru, bahkan dapat dikembangkan untuk peserta didik. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, berikan pandangan Anda secara jujur tentang pembelajaran tanpa adanya guru yang mengajar di dalam kelas ataupun model tradisional konvensional seperti yang dirasakan selama ini. BIMTEK POP tahun 2003 ini, selama BIMTEK ini narasumber tidak melakukan ceramah di depan kelas sama sekali. Peserta diarahkan belajar melalui gawainya masing-masing. Berikan pandangan Anda yang sejujur-jujurnya, termasuk pandangan kelompok Anda tentang belajar tidak harus berada di ruang kelas seperti yang Anda alami dalam kegiatan BIMTEK POP ini. Di sini saya menjawab bahwa belakangan ini banyak yang menyampaikan belajar itu tidak harus dengan seorang guru yang bertatap secara langsung. Artinya apa? Belajar bisa saja dilakukan di mana dan kapan saja. Pendapat ini boleh jadi benar, namun bisa juga kurang tepat, sebab sejatinya yang disebut guru tentulah bukan hanya orang yang benar-benar profesional sebagai guru. Guru yang tetap bertahan mengajar dengan metode tradisional secara tatap muka. Metode ini kita akui sudah berlangsung sejak lama. Dan metode ini masih memiliki banyak keunggulan. Jadi bagi sahabat yang sudah melewati metode ataupun beberapa sekolah, bukankah interaksi guru merupakan sesuatu yang sangat berharga? Justru kehadiran guru ini tidak hanya sebatas memberikan ilmu, namun juga memberikan pembelajaran karakter. Maka bisa dipastikan belajar tetap memerlukan seorang guru, apapun bentuknya. Dan di era multimedia seperti yang saat ini kita rasakan, setiap individu itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu di dalam belajar.
Bahkan belajar jarak jauh dengan metode online semakin marak. Ini tentu memungkinkan semua orang bisa belajar apa saja, di mana saja. Lalu siapa gurunya? Tentu saja mereka yang sudah memfasilitasi pembelajaran tersebut. Untuk pembelajaran secara daring saat ini, seorang murid mungkin bahkan bisa belajar dari guru yang tidak mereka kenal. Artinya, guru-guru yang berada di tempat-tempat yang jauh bisa mereka belajar secara bersama. Dan pembelajaran itu pun bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, yang mana hal itu tidak lepas daripada menggunakan dunia internet. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga dari panitia ini. Model pembelajaran di BIMTEK POP ini adalah bentuk implementasi pembelajaran berdiferensi. Apakah Anda merasakan perbedaannya dan apakah manfaat terasa pada diri Anda? Jawabnya adalah bahwa dampak pembelajaran dari pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan saat ini antara lain itu bisa, yang pertama, setiap orang merasa disambut dengan baik. Kedua, setiap orang dengan berbagai karakteristik bisa dihargai satu sama lain. Yang ketiga, pembelajarannya bisa merasakan rasa aman jika dibanding dengan tatap muka secara langsung. Keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Keenam, adanya keadilan dalam bentuk yang nyata. Ketujuh, guru dan murid bisa berkolaborasi. Kedelapan, ini yang terakhir adalah kebutuhan belajar setiap orang terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Seterusnya, model pembelajaran di BIMTEK, ini pertanyaan yang seterusnya, merupakan implementasi pembelajaran berbasis proyek P5, penguatan profil Pancasila. Apakah Anda merasakan perbedaan dan apakah membantu terbentuknya 6 profil Pancasila? Yang mana 6 profil Pancasila ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan terakhir kreatif. Jawaban saya adalah bahwa P5 hadir sebagai bagian dari struktur kurikulum mandiri selain dari pembelajaran dalam kurikulum. P5 merupakan pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memberikan pengamalan langsung sesuai karakteristik lingkungan untuk membekali anak dengan kompetensi dan perilaku global dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari hadirnya P5 yaitu menjadikan suatu pendidikan sebagai ekosistem terbuka untuk partisipasi dan perlibatan masyarakat dan menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi terhadap lingkungan. Selain itu, manfaat yang hadir yaitu memberi ruang dan waktu untuk mengembangkan keterampilan dan membangun kepribadian dan profil mereka dalam Pancasila. Membuat perencanaan proses pembelajaran pendidik untuk proyek profil menjadi dengan tujuan akhir yang jelas. Mengembangkan keterampilan sebagai pendidik yang mau bekerja sama dengan pendidik dalam mata pelajaran lain, meningkatkan hasil belajar. Itu adalah tujuan. Dan perlibatan melalui penerapan model pembelajaran di BIMTEK saat ini memberikan warna bagi kontribusi bagi dunia pendidikan dan berbasis P4 yang diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah strategi yang akan Anda lakukan untuk segera melaksanakan proses pembelajaran BIMTEK yang
Anda rasakan pada BIMTEK POP selama 3 tahun belakangan ini di sekolah Anda masing-masing? Jawab saya, strategi pelaksanaan proses pembelajaran yang saya rasakan pada BIMTEK POP selama 3 tahun di SD 004 Belantaraya, yang pertama adalah secara pribadi akan mendorong dan selalu mendorong untuk mendesain seperti pojok baca dan taman bacaan. Akan berusaha juga untuk menghadirkan tempat-tempat yang lebih nyaman untuk memunculkan semangat peserta didik dalam hal membaca. Kedua, berkarya untuk menumbuhkan inspirasi bagi keluarga, guru, peserta didik melalui edukasi, pelatihan dan keterampilan baik seni maupun budaya, serta dalam berbagai event dan perlombaan untuk melatih kepercayaan diri, mengembangkan minat bakat dan prestasi. Itulah beberapa hal yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh panitia PUP kepada kami. Semoga ada manfaatnya. Terakhir, atas nama pribadi dan sekolah, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah mau dan sudi melatih ataupun membimbing kami, terutama guru-guru yang di daerah-daerah yang sampai saat ini alhamdulillah dukungan pihak pemerintah kabupaten khususnya dan kementerian pada umumnya itu sangat mendukung sekali. Jujur saja, alhamdulillah kami salah satu SD yang sudah menerima bantuan elektronik berupa Chromebook, yang mana ini sangat bermanfaat sekali untuk dijadikan sarana dalam mengembangkan pendidikan dengan menggunakan dunia internet. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.